Halo semuanya, kali ini aku akan membahas mengenai standarisasi jaringan komputer. Tapi sebelum itu, perkenalkan aku Violia Rona Nur Ainisa Gita dengan NIM 21051214004 dari Program Studi S1 Teknik Informatika 2021B Universitas Negeri Surabaya. Baik, kita langsung saja masuk ke materi yang pertama yakni pengertian standarisasi jaringan komputer. Standarisasi jaringan merupakan sebuah aturan atau ketentuan yang harus dipatuhi oleh setiap brand ataupun jaringan komputer. Lalu, apa itu OSI model? OSI model adalah model logis dan konseptual yang mendefinisikan komunikasi jaringan yang digunakan oleh sistem yang terbuka untuk interkoneksi dan komunikasi dengan sistem lain. Interkoneksi sistem terbuka juga mendefinisikan jaringan logis dan secara efektif menggambarkan transfer paket komputer dengan menggunakan berbagai lapisan protokol. Kemudian, apa itu TCP/IP? TCP/IP adalah singkatan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Ini secara khusus dirancang sebagai model untuk menawarkan aliran byte yang sangat andal dari ujung ke ujung melalui internet network yang tidak dapat diandalkan. TCP/IP membantu menentukan bagaimana komputer tertentu harus terhubung ke internet dan bagaimana dapat mengirimkan data di antara mereka. Selanjutnya, apa perbedaan dari OSI dengan TCP/IP? Bisa dilihat bahwa OSI dikembangkan oleh organisasi standar internasional, sedangkan TCP/IP dikembangkan oleh ARPANET. Kemudian, OSI juga memberikan perbedaan yang jelas antara antarmuka, layanan, dan protokol, sedangkan TCP/IP tidak memiliki titik pembeda yang jelas antara layanan, antarmuka, dan protokol. Kemudian, OSI juga mengikuti pendekatan vertikal, sedangkan TCP/IP mengikuti pendekatan horizontal. OSI juga mengacu pada interkoneksi sistem terbuka, sedangkan TCP/IP mengacu pada protokol kontrol transmisi. Lalu OSI juga menggunakan lapisan jaringan untuk menentukan standar dan protokol perubahan, sedangkan TCP/IP hanya menggunakan lapisan internet. OSI didefinisikan setelah munculnya internet, sedangkan TCP/IP didefinisikan sebelum munculnya internet. OSI memiliki 7 lapisan, sedangkan TCP/IP hanya memiliki 4 lapisan. Lapisan transfer pada OSI hanya berorientasi koneksi, sedangkan pada TCP/IP berorientasi koneksi dan tanpa koneksi. Lapisan data link dan fisik pada OSI adalah lapisan yang terpisah, sedangkan lapisan fisik dan data link pada TCP/IP keduanya digabungkan sebagai satu lapisan host to network. Lapisan sesi dan presentasi adalah bagian dari model OSI, sedangkan pada TCP/IP tidak ada sesi lapisan presentasi dalam model TCP. Ukuran header minimum untuk OSI hanya 5 byte, sedangkan ukuran header minimum pada TCP/IP adalah 20 byte. Apa saja protokol yang bekerja pada OSI model? Yang pertama yakni ada application layer. Application layer merupakan interface yang berfungsi sebagai penghubung antara user atau pengguna dan komputer. Contoh application layer diantaranya HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. HTTP merupakan jaringan protokol yang memungkinkan pengguna di klien komputer untuk mengakses file melalui jaringan dengan cara yang sama dengan bagaimana penyimpanan lokal yang diaksesnya. Selanjutnya ada FTP atau File Transfer Protocol. FTP merupakan protokol internet yang berjalan dalam layer aplikasi yang merupakan standar untuk mentransfer file dari satu host ke host lain. Selanjutnya yakni ada NFS atau Network File System. NFS merupakan protokol yang dipergunakan untuk mentransfer dokumen dari web dalam sebuah web browser melalui www. Selanjutnya ada DNS atau Domain Name System. DNS merupakan protokol yang digunakan untuk memberikan suatu nama domain pada sebuah alamat IP agar lebih mudah diingat. Kemudian ada POP3 atau Post Office Protocol. Post Office Protocol merupakan protokol yang digunakan untuk mengambil mail dari suatu mail transfer agent yang akhirnya mail tersebut akan di-download ke dalam jaringan lokal.
Selanjutnya ada MIME atau Multipurpose Internet Mail Extension. MIME merupakan protokol yang digunakan untuk mengirim file binary dalam bentuk teks. Kemudian ada SMB atau Server Message Block. SMB merupakan protokol yang digunakan untuk mentransfer server-server file ke DOS dan Windows. Kemudian ada NNTP atau Network News Transfer Protocol. NNTP merupakan protokol yang digunakan untuk menerima dan mengirim news group. Yang terakhir ada DHCP atau Dynamic Configuration Protocol. DHCP merupakan layanan yang memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya secara otomatis. Selanjutnya ada Presentation Layer. Presentation Layer berfungsi untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Protokol yang berada pada layer ini diantaranya yang pertama ada Telnet. Telnet merupakan protokol yang digunakan untuk akses remote masuk ke suatu host, data berjalan secara line text. Kemudian ada SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol. SMTP merupakan salah satu protokol yang biasa digunakan dalam pengiriman. Yang ketiga, email di internet atau untuk mengirimkan data dari komputer pengirim email ke server email penerima. Yang keempat ada SNMP atau Simple Network Management Protocol. SNMP merupakan protokol yang digunakan dalam suatu manajemen jaringan. Yang ketiga yakni ada Session Layer. Session Layer berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Selain itu, pada layer ini juga dilakukan resolusi nama. Protokol yang berada pada layer ini diantaranya NetBIOS. NetBIOS berfungsi sebagai penyiaran pesan, maksudnya memungkinkan user mengirim pesan tunggal secara serempak ke komputer lain yang terkoneksi. Yang kedua ada NetBIOS atau NetBIOS Extended User Interface. Ini berfungsi sama dengan NetBIOS, hanya sedikit dikembangkan lagi dengan menambahkan fungsi yang memungkinkan bekerja dengan beragam perangkat keras dan perangkat lunak. Selanjutnya ada ADSP atau AppleTalk Data Stream Protocol. Ini berfungsi untuk memantau aliran data di antara dua komputer dan untuk memeriksa aliran data tersebut tidak terputus. Selanjutnya ada PAP atau Printer Access Protocol. Ini berfungsi untuk mengakses pada jaringan AppleTalk dan untuk mengendalikan bagaimana pola komunikasi antar node. Yang terakhir ada SPDU atau Session Protocol Data Unit. Ini berfungsi untuk mendukung hubungan antara dua session service user. Yang keempat ada Transport Layer. Transport Layer berfungsi untuk memecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut, sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Protokol yang ada dalam lapisan ini diantaranya tidak TCP atau Transmission Control Panel. TCP merupakan protokol yang menyediakan layanan penuh pada lapisan transport untuk aplikasi. Lalu juga ada UDP atau User Datagram Protocol. UDP merupakan protokol connectionless dan process-to-process yang hanya menambahkan alamat port, checksum error control, dan panjang informasi data pada layer di atasnya. Yang kelima ada Network Layer. Network Layer berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket, dan kemudian melakukan routing melalui internet networking dengan menggunakan router dan switch layer 3. Protokol yang ada pada lapisan ini diantaranya IP atau Internet Working Protocol. IP merupakan mekanisme transmisi yang digunakan untuk mentransportasikan data dalam paket-paket yang disebut datagram. Selanjutnya ada ARP atau Address Resolution Protocol. ARP merupakan protokol yang digunakan untuk mengetahui alamat IP berdasarkan alamat fisik dan sebuah komputer. Yang ketiga ada RARP atau Reverse Address Resolution Protocol. RARP merupakan protokol yang digunakan untuk mengetahui alamat fisik melalui IP komputer. Yang keempat ada ICMP atau Internet Control Message Protocol. ICMP merupakan mekanisme yang digunakan oleh sejumlah host untuk mengirim notifikasi datagram yang mengalami masalah pada hostnya. Yang terakhir ada IGMP atau Internet Group Message Protocol. IGMP merupakan protokol yang digunakan untuk memberikan fasilitas message yang simultan kepada grup penerima. Yang keenam ada Data Link Layer.
Data link layer ada dua protokol, yakni PPP atau Point-to-Point Protocol, yang merupakan protokol yang digunakan untuk point-to-point pada suatu jaringan, dan di sisi lain ada protokol SLIP atau Serial Line Internet Protocol yang merupakan protokol yang digunakan untuk menyambung serial. Yang ketujuh ada Physical Layer. Lapisan ini berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan, topologi jaringan, dan pengabelan. Lapisan ini tidak mempunyai protokol yang spesifik karena pada layer ini hanya mengirimkan bit-bit data. Lalu apa perbedaan antara TCP dan UDP? TCP adalah protokol yang mentransfer data melalui jaringan menggunakan connection oriented, di mana harus menggunakan koneksi yang valid antara server dan klien harus saling menyetujui sebelum data dikirim. UDP adalah protokol yang tidak memiliki koneksi atau disebut connectionless. UDP menggunakan konsep di mana jika klien melakukan pengunduhan data tidak memerlukan handshake atau koneksi yang valid, dan data yang diberikan oleh server sesuai data yang diminta oleh si klien. Selanjutnya ada Network Protocol. Macam-macam protokol pada network protokol ada Serial Line Internet Protocol atau SLIP yang merupakan protokol yang memungkinkan pemindahan data IP melalui saluran telepon. Selanjutnya ada Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP yang merupakan protokol umum digunakan untuk pengiriman email. Selanjutnya ada Hypertext Transfer Protocol atau HTTP, merupakan protokol yang digunakan oleh World Wide Web atau WWW. Selanjutnya ada Telecommunication Network atau Telnet yang merupakan protokol jaringan yang digunakan di koneksi internet atau Local Area Network. Selanjutnya ada File Transfer Protocol atau FTP yang merupakan protokol internet yang berjalan di dalam lapisan aplikasi yang merupakan standar untuk pentransferan file komputer antar mesin-mesin dalam sebuah internet network. Kemudian ada Well-Known Port atau Reserved Port. Well-Known Port berada pada range 0 sampai 1023. Well-Known Port merupakan port standar atau port umum yang sudah ditetapkan atau reserved oleh IANA atau Internet Assigned Number Authority. Well-Known Port hanya dapat diakses oleh sistem account atau root account. Yang terakhir ada Registered Port. Ini berada pada range 1024 sampai 49151. Selanjutnya adalah Registered Port. Ini berada pada range 1024 sampai 49151. Registered Port dapat diakses oleh program dengan program aplikasi yang digunakan oleh user akun biasa. Sekian dari saya, terima kasih.